Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai desain dan struktur organisasi. Tetapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri, di mana saya sendiri bernama Rini Natalina Sitanggang dan kedua teman saya Maria Vincentia Sialoho dan Melin Amanda Simalango dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum membahas lebih dalam mengenai desain dan struktur organisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konsep dasar pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut dengan desain organisasi atau organizational design. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi atau organizational structure. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, maka dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi di mana di dalamnya terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Secara ilustratif, struktur organisasi bisa digambarkan sebagai bagan organisasi tersebut. Gambar berikut merupakan bagan struktur organisasi yang dapat kita perhatikan dari atas hingga sampai bawah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 pilar dalam pengorganisasian. Seperti yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbreth pada tahun 1995, ada 4 pilar atau building blocks yang menjadi dasar untuk melakukan proses pengorganisasian. 1. Pilar pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut, dinamakanlah itu sebagai pembagian kerja atau division of work. Contohnya adalah dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Kadangkala, pembagian kerja ini juga dinamakan pembagian tenaga kerja atau division of labor. Akan tetapi saat ini, penggunaan pembagian kerja lebih banyak digunakan karena pada dasarnya yang dibagi adalah pekerjanya, bukan orangnya. Proses pembagian kerja dari keseluruhan menjadi lebih spesifik atau lebih sederhana dan detail dinamakan pula dengan spesialisasi pekerjaan atau job specialization. Pilar kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka selanjutnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Contohnya, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja, bisa dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, dikatakanlah ini bagian pelayanan. Adapun penerimaan bon pembayaran, pencatatan dalam mesin kasir, pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dapat dikelompokkan menjadi departemen bagian keuangan. Inilah yang dinamakan departmentalization. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau disebut dengan hierarki. Ada 2 konsep penting dalam proses penentuan hierarki ini, yaitu span of management control dan chain of command. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Sedangkan chain of command yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa serta bagian mana akan melapor ke bagian tersebut. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi, misalnya hingga hierarki yang ke paling rendah.
Yang terakhir, pilar keempat yaitu koordinasi atau coordination. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya, hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah berikutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Koordinasi atau coordination sebagaimana menurut Stoner, Freeman, dan Gilbreth pada tahun 1995 pada dasarnya adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan di setiap bagian organisasi tidak akan terarah dan cenderung hanya membawa misi masing-masing bagian. Contohnya adalah antara bagian pemasaran dan bagian keuangan. Agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan menaikkan biaya promosi. Di sisi lain, bagian keuangan mencatat bahwa biaya perusahaan semestinya diefisienkan. Jika keduanya tidak terkoordinasi, dapat dibayangkan akan munculnya konflik kepentingan antara bagian tersebut. Jadi, untuk mengambil keputusan kedua bagian perlu berkoordinasi agar nantinya sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya, kita akan beralih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi terdapat 4. Yang pertama adalah strategi organisasi, di mana strategi organisasi ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Berdasarkan pengertian ini, maka perubahan yang terjadi pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi ini dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas dan dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Sedangkan organisasi berskala kecil dengan demikian biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit dikarenakan pangsa pasar yang barangkali masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Faktor yang ketiga adalah teknologi. Artinya adalah terkait dengan cara bagaimana sebuah produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Teknologi juga terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi mengerjakan proses produksinya dengan sebuah mesin, maka perlu ada bagian khusus yang tidak saja bertanggung jawab dalam memastikan apakah pekerjaan di bagian yang menggunakan mesin tersebut senantiasa berjalan, akan tetapi juga tetap memastikan bahwa mesin tersebut dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan yang mestinya dilakukan tidak terbelangkai. Faktor yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Sebaliknya, lingkungan organisasi akan cenderung statis, tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Materi selanjutnya, dalam desain dan struktur organisasi, terdapat beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian departementalisasi. Departementalisasi adalah proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi tersebut adalah yang pertama, pendekatan fungsional. Functional departmentalization yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mestinya dijalankan dalam sebuah organisasi.
Dalam sebuah organisasi bisnis, misalnya ada pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakanlah ini dengan fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan produk. Pendekatan kedua adalah berdasarkan produk atau product departmentalization, yaitu berdasarkan penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Pada pelaksananya, departementalisasi berdasarkan produk ini tidak terlalu harus berada di bawah bagian tertentu dalam struktur organisasi tertentu, akan tetapi juga dapat dibuat tersendiri dalam suatu organisasi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan pelanggan. Pendekatan pelanggan ini adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ini ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC ternyata tidak hanya satu, tetapi ada juga sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan hingga dewasa. Keempat, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, atau berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan itu. Pada gambar tersebut dapat kita lihat mengenai departementalisasi berdasarkan fungsi. Seperti yang ditunjukkan oleh garis terputus-putus pada gambar tersebut, yaitu setiap bagian dalam struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan PT ABC. Bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia memiliki fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnisnya, dan setiap bagian tersebut secara lebih rinci diturunkan menjadi subbagian promosi dan penjualan atau bagian pemasaran, produksi dan pergudangan atau bagian produksi, serta rekrutmen dan seleksi dan pelatihan dan pengembangan, dan disebut dengan bagian sumber daya manusia. Pada gambar kedua dapat kita lihat mengenai departementalisasi berdasarkan produk. Pada gambar tersebut jelas bahwa bagian-bagian fungsional seperti pemasaran produksi, keuangan, dan sumber daya manusia tidak selalu berada di atas subbagian berdasarkan produk, akan tetapi juga dapat menjadi subbagian dari departemen berdasarkan produk. Gambar yang ketiga mengenai departementalisasi berdasarkan pelanggan, di mana tadi sudah disebutkan contohnya, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa, maka bentuk desain organisasi dapat kita lihat pada gambar tersebut. Gambar yang keempat yaitu departementalisasi berdasarkan geografis. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwasannya berdasarkan pendekatan, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis, di mana organisasi beroperasi tersebut terdapat 4 daerah, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, dan juga Medan. Tampak bahwa wilayah penjualan dari PT ABC mencakup 4 daerah sebagaimana disebutkan di atas. Tujuannya agar penjualan lebih dapat terkonsentrasi dan disebabkan karakteristik pelanggan dan lingkungan di wilayah geografis berbeda-beda, maka departementalisasi berdasarkan geografis bisa dilakukan. Yang terakhir pada gambar 5 yaitu departementalisasi berdasarkan matriks. Diketahui bahwa PT ABC memiliki struktur organisasi fungsional di mana di dalamnya terdapat dari mulai bagian keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh seorang manajer. Selain keempat fungsi tersebut, ada juga fungsi profit dari PT ABC
yaitu terkait dengan bisnis yang dijalankan PT ABC untuk memperoleh profit yang terdiri dari produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan. Masing-masing profit project ini memiliki pengaturan keuangan tertentu, sumber daya manusia tertentu yang dipekerjakan, pemasaran tertentu, dan juga riset serta pengembangan tertentu. Dari pembahasan pendekatan di atas, di mana sih pendekatan yang lebih baik? Atau pendekatan mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah setiap pendekatan memiliki keterbatasan sekaligus kelebihannya. Oleh karena itu, penggunaannya juga sangat situasional dengan berbagai faktor yang dimiliki dan dihadapi oleh organisasi tersebut, sehingga pendekatan tersebut selalu bergantung kepada setiap organisasi pada umumnya. Pembahasan yang terakhir yaitu struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses tersebut kerap dikenal sebagai struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal inilah yang dijadikan panduan bagi seluruh anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan. Dalam kenyataannya, beberapa bagian atau para pekerja seringkali mengelompokkan diri tidak hanya berdasarkan fungsi yang harus dilaksanakannya sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat, akan tetapi juga dapat mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan tuntutan, hobi, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok pekerja ini seringkali dinamakan dengan organisasi informal. Seorang manajer yang baik akan tetap memerhatikan dan mengakomodasi berbagai karakteristik pekerjanya, termasuk dengan adanya fenomena organisasi informal tersebut. Dalam kondisi tertentu, organisasi informal tersebut dapat membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Namun jika tuntutan organisasi formal ternyata tidak diakomodasi dengan baik, organisasi informal ini akan menyebabkan konflik internal yang akan menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi. Adapun contoh kasus yang kami ambil dari materi desain dan struktur organisasi, yaitu pada PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Adapun struktur organisasi PT Indosat Tbk, yaitu yang pertama adalah direktur utama, kedua wakil direktur utama, ketiga direktur, keempat senior vice president, kelima vice president, keenam divisi regional, ketujuh kepala cabang Bandung, kedelapan indirect sales, kesembilan direct sales, ke-10 customer service support, ke-11 marketing komunikasi, ke-12 community, ke-13 sales admin, dan yang ke-14 adalah Rep, Soreang, Cimahi, Rancaikek, dan Sumedang. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi desain dan struktur organisasi ini yaitu pengorganisasian pada dasarnya merupakan proses pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi berdasarkan suatu desain organisasi tertentu. Desain organisasi menggambarkan suatu struktur organisasi tertentu. Dan terdapat 4 pilar dalam melakukan proses pengorganisasian, yaitu pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu strategi organisasi, skala organisasi, pilihan teknologi, serta lingkungan. Demikianlah presentasi kami mengenai desain dan struktur organisasi. Sekian dan terima kasih.